Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penantian Sakaria akan kelahiran Yohanes Pembaptis telah mencapai kegenapannya. Suatu kegembiraan yang besar. Allah telah menghapus kesedihan dan aib yang dirasakan keluarga Sakaria dan Elisabet yang telah renta. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa iman dan kesetiaan kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun membuahkan berkat yang besar atas hidup manusia, sebab tangan Tuhan menyertai kita. Dalam Injil kita mendengar mulut Sakaria terbuka dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata memuji Allah. Sakaria selamat dari bisu karena ia pada akhirnya bertobat dan percaya pada perkataan Allah yang disampaikan malaikat ketika ia di bait Allah. Pertobatan membuat Sakaria akhirnya selamat, dan ketika keselamatan itu datang, maka pujian kepada Allah dilambungkan. Kesetiaan Elisabet dan Sakaria akhirnya mendatangkan sukacita besar. Kelahiran Yohanes Pembaptis membawa sukacita tersendiri, baik di dalam keluarga Sakaria dan Elisabet maupun sanak keluarganya. Sukacita itu terungkap ketika di hari ke-8 Yohanes disunat dan diberi nama oleh orang tuanya. Namanya adalah Yohanes, yang berarti Allah berbelas kasih. Allah menunjukkan belas kasih-Nya yang berlimpah kepada Sakaria dan Elisabet karena mereka memiliki iman yang teguh. Yohanes pun bertumbuh dan dipenuhi Roh Kudus untuk mewartakan kebenaran dan pertobatan. Dalam tugas perutusannya, ia tampil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang segera datang. Menerima Mesias berarti kita mau diproses untuk dimurnikan, dibersihkan, sehingga sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, penantian kita juga telah sampai pada penghujung masa Advent. Kita tidak boleh menyerah dengan semua kesulitan dan tantangan dalam hidup. Yesus lebih besar dari segala masalah, penderitaan dan sakit penyakit yang terjadi atas hidup kita. Tetapi yakinlah, Tuhan akan menghapus air mata kesedihan dan penderitaan kita. Semua akan berlalu, dan di penghujung jalan sana
ada secercah sinar harapan yang pasti. Dialah Immanuel yang menyertai kita. Sebab tak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus saat kita bersatu dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.